Assalamualaikum. Hai semua teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Oke, lanjut. Aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang tinggal di desa dengan rumah yang sangat sederhana, yaitu rumah kayu. Kalian bisa lihat video pertama aku lagi ngajar ya teman-teman, dan itu dimulai dari sekolah videonya. Dan singkat cerita, aku sudah di rumah, udah pulang dan habis belanja juga keperluan yang mungkin dibilang habis ya teman-teman di rumah. Jadi kita belanja seperlunya aja, karena uangnya kita perlu buat diputar-putarnya teman-teman, karena masih dalam proses yang namanya berumah tangga gitu, rumah tangga baru seumur 2 tahun gitu ya, masih berjuang, apa yang diinginkan masih kita tabung gitu, dalam proses juga gitu. Oke, ini aku udah mulai bisa ikut puasa lagi ya teman-teman, karena mereka tukang udah selesai kerjaannya gitu ya. Jadi aku udah bebas dari membuat minuman dan juga makanan-makanan, dan aku udah bisa puasa lagi seperti biasa. Nah, ini aku belanja seperti biasa ya teman-teman. Yang gak bisa ketinggalan yaitu Pampers Mary Span buat anak aku, dan itu ukuran yang XL lagi. Itu juga harganya sama 100 dengan isi 38. Dan untuk kunci mas itu minyak goreng maksudnya ya teman-teman, itu harganya 45.000 2 liter teman-teman. Sunlightnya itu harganya 20.000, untuk kecap nasionalnya 16.000. Aku nggak meski harus kecap bango atau kecap apa yang bermerek, enggak ya teman-teman, yang penting bisa untuk dimakan gitu deh. Untuk rinso dayanya aku cuman beli satu karena di pasar lagi kosong yang tempat aku beli yang harganya 20.000 satu teman-teman, karena mahal ya di desa di kampung aku. Harganya kalau di warung-warung biasa itu 23.000. Jadi mending kan teman-teman kalau kita beli di pasar hemat 3.000 seperti itu. Dan untuk mie aku belanja di pasar juga. Kenapa teman-teman? Karena di pasar itu harganya per satu mie itu harganya 3.000. Kalau kita belanja di warung biasa itu harganya 4.000. Bayangkan kalau kita beli 10 pieces mie teman-teman, berarti beda harganya itu 10.000. Lumayan banget teman-teman, 10.000 kalau menurut aku nih ya, yang lagi ngerintis gitu untuk bikin usaha. 10.000 itu juga lumayan perbandingannya bagi aku sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga kita harus pintar-pintar ngitung ya teman-teman. Kita harus pintar-pintar mutar otak biar yang bisa milah-milih yang mana yang murah dan mana yang mahal. Kalian bisa lihat itu stok mie aku masih ada ya teman-teman, tapi mumpung ada pasar gitu, jadi aku beli sekalian ngestok lagi 10 pieces gitu. Kalau misalkan nanti udah mau lebaran kan pasti mereka pasar udah pulang ke tempatnya dan gak akan datang lagi ke desa aku. Paling nanti setelah lebaran baru deh mereka datang. Jadi ya udah ngestok aja dulu deh teman-teman. Lumayan teman-teman, misalkan kita beli 20 pieces itu 20.000 dong bedanya. Nah ya udah deh, lumayan 20.000 buat beli apa gitu, buat beli ayam seperempat atau berapa sih, dapat ayam 20.000, lumayan ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Aku mau beres-beresin ini dulu, dan aku banyak banget nyimpan Nutrijel ya teman-teman, karena bulan puasa tuh pengen makan ini gitu, pengen makan es ini gitu. Jadi ya tinggal kita bikinkan kalau misalkan Nutrijelnya sudah siap di rumah gitu deh teman-teman. Karena biasanya kalau kita puasa itu kadang malas banget buat keluar buat belanja gitu, capek udah ngerjain yang di rumah terus keluar lagi buat beli. Jadi ya udahlah ngestok aja. Dan sekalian juga kalau kita ngestok di rumah ngestok
beli di pasar tuh harganya ya lumayan gitu teman-teman. Oke lanjut, ini udah sorenya, nggak sore banget sih, udah aku mulai aktivitasnya dari jam 2 kalau nggak salah, udah pulang dari ngajar madrasah ya teman-teman, dari ngaji gitu. Jadi aku ngambil pakaian dulu, jemuran dulu, setelah itu baru lanjut kita buat masak buat sorenya teman-teman. Karena puasa jadi kita santai aja, yang penting nyiapin sayurnya terlebih dahulu, untuk masaknya sore aja setelah buka. Yang penting nyiapin buat takjil bukanya dulu gitu deh teman-teman. Kalau kalian gimana nih, masak dulu atau setelah berbuka dulu baru masak? Gimana? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau petilin lagi si bayam ini yang dibeli oleh Pak suami kemarin, dan itu tuh busuk teman-teman. Yang bisa diambil tuh cuma sedikit banget gitu tuh, kalian bisa lihat kan, sedikit banget yang bisa diambil dan banyak yang dibuang aja. Untuk labu kuningnya itu harganya 2.000 teman-teman, sekecil itu hanya bisa sekali masak. Lanjut, aku mau masak sayur bening gitu, dari bayam, terus labu kuning, terus juga sama si jagung muda gitu ya. Mau dibikin sayur bening aja biar seger gitu buka puasanya. Oke lanjut, ini aku mau ngupas jagung mudanya terlebih dahulu. Dan jagung mudanya aku terkejut banget teman-teman, harganya itu 6.000 dan ternyata isinya itu cuman 4 loh. 6.000 buat masak, ya udahlah biar ngirit gitu, aku bagi 2 untuk jagung mudanya, 2 untuk dimasak sekarang, dan aku nggak tahu 2-nya buat masak kapan gitu. Yang penting ada deh teman-teman, gak usah harus yang banyak-banyak, yang penting kita masaknya tuh sebisa kita menghabiskan saja buat sekali makan. Jangan terlalu nafsu banyakin sayur, nanti kalau misalkan makan gak habis, sayang mubazir, itu semua uang teman-teman. Kalau aku tuh nggak tahu ya teman-teman, semenjak aku berkeluarga aku tuh banyak ngitungnya gitu, tapi tetap aku beli, tapi aku hitung banget gitu habisnya berapa gitu, dan gimana caranya aku harus bikin yang mahal itu bisa aku beli tapi bisa masaknya beberapa kali gitu teman-teman. Karena nyari uang tuh nggak semudah kita makan teman-teman. Kita makan kan tinggal ya udah makan aja gitu, makan terus nikmatin. Nggak seperti itu, kerja itu butuh usaha kerja dulu baru kita dapat gaji gitu kalau aku. Oke lanjut, ini aku mau mau bikin es marjan timun gitu ya. Timunnya mau aku parut-parut dulu pakai parutan keju gitu, jadi nanti tinggal ditambahkan sama selasi, lalu ditambahkan sama marjan yang rasa melon. Dan aku nggak tahu ya teman-teman, kalian bisa lihat video aku ini tuh panjang banget tentang video isinya yang timun terbelah 2, terus sayur-sayur yang kerendam sama air. Ternyata aku lupa buat ngepost teman-teman, karena di luar tuh ada tukang sayur yang ngantar sayur gitu, ngantar pesanan aku, yaitu ini kalian bisa lihat itu nyempil sedikit, itu sayur yang baru diantar, yaitu mandai ya teman-teman. Mandai itu sebungkusnya harganya 5.000, karena aku suka bikin sambal mandai, jadi aku pengen nyimpan gitu di kulkas, entahlah kapan mau bikinnya, yang penting ada dulu bahannya gitu tuh kan. Kalian bisa lihat ini berapa menit gitu videonya, cuman ini doang. Mohon maaf ya teman-teman, maklum gitu, kadang kita kan sebagai manusia bisa lupa gitu. Kalau sama uang, kadang sebagai istri tuh nggak bisa lupa ya teman-teman. Tanggal gajian Pak suami itu nggak nyambung banget. Oke lanjut, aku mau lanjut gimana,
ngisi voice-nya. Kalau misalkan videonya cuman ini yang nongol gitu. Jadi ya biasalah teman-teman, kalau ibu ketemu ibu-ibu yang lainnya terus ngobrol gitu kan ya, lupa segalanya yang di rumah. Jadi ini tuh teman-teman ceritanya, aku setelah beli terus aku kasih uangnya di teras rumah sama penjual atau pengantar dari sayur mandai ini. Jadi itu ngobrol teman-teman, dan sempat-sempatnya itu aku ngapel di luar. Bayangkan coba, videonya hidup, aku tinggal ngapel, tinggal ngobrol di luar. Sepanjang ini durasi dari kita melihat video timun yang terbelah dua dengan sayur yang kerendam sama air gitu. Seger banget tuh sayurnya gitu. Aduh, lama banget sih aku nunggunya gitu kan. Gimana ngisi voice-nya kalau videonya cuman ini aja. Nah oke, sekarang udah aku baru sadar ya teman-teman, sama handphone aku yang masih on gitu, dan udah langsung gercep lagi. Dan ini si anak aku minta dodot, ya udah dikasih dulu baru aku lanjut ke aktivitas aku lagi nih teman-teman. Oke, sekarang lanjut, aku mau nyerut lagi, mau parut timunnya terlebih dahulu. Kalau aku teman-teman terbiasa kalau bikin es marjan timun itu, untuk timunnya nggak aku kupas teman-teman, biar ada crunchy-nya gitu dari kulit si timunnya. Karena aku tuh sebenarnya nggak tahu kalau timun itu bisa dibikin jadi es marjan gitu. Tapi aku tuh banyak tahu masakan tuh selama aku kuliah teman-teman. Ini tuh ceritanya dulu Senin Kamis kan aku biasanya puasa ya teman-teman, sama teman-teman aku yang lain yang seperjuangan kuliah gitu kan, sering puasa Senin Kamis. Emang nggak sering, memang dilakukan setiap Senin dengan Kamis kecuali datang bulan teman-teman. Dan akhirnya waktu itu aku ke tempat kos teman aku. Nah aku mau bilang, kalian puasa nggak gitu kan, pas ke kos mereka, puasa dong gitu kan. Dan akhirnya mereka bilang ya udah kita buka bersama gitu. Ya udah gitu, mau buka di mana gitu kan. Dan mereka bilang ya udah kita buka di kos aja, lumayan gitu kan, ngirit. Ya udah kalian mau makan apa gitu, kita masak aja di rumah. Ya udah bikin es, dan esnya itu adalah es timun yang diparut mereka. Emang bisa, saya bilang gitu kan. Ternyata bisa teman-teman, dan buktinya aku suka, yaitu kenangan aku sama Mbak Naim dan juga Titis. Hai kalian, semoga kalian selalu sehat ya di sana sama keluarganya masing-masing, dan sekarang udah di kampung masing-masing. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Di sini aku mau bikin bikin bumbu buat si terong sama mandainya tadi, mau aku goreng buat nemanin si ikan peda gitu ya. Jadi aku mau goreng ikan peda, tapi itu cuman separohnya aja teman-teman, takut nggak habis gitu ya, karena aku sama Pak suami mah orangnya sama-sama, yang penting ada makan, ada ikan gitu, nggak harus mesti banyak ikannya daripada nasi ataupun yang lainnya gitu, yang penting ada lauknya. Dan di sini aku tambahkan dari terong sama mandainya tadi mau digoreng. Itu bumbunya cuman garam sama mecin terus sama bawang merah aku ulek, tinggal di remes-remes, disayang-sayang gitu ya teman-teman, supaya meresap. Kita tunggu dulu. Oke, lanjut. Ini ternyata ada yang mau order es batu lagi. Biasa karena bulan puasa kan setiap sore gini es batu tuh orang berdatangan beli es batu ya teman-teman. Alhamdulillah gitu kan. Oke, sekarang lanjut. Ini udah mau buka ya teman-teman, udah mau berbuka puasa, jadi cepet-cepet aku mau goreng tahu isi. Ini tuh tahu isi yang aku bikin kemarin tapi nggak aku bikin videonya, dan aku simpan di dalam freezer, dan ini tuh yang terakhir gitu, jadi aku goreng aja semuanya. Oke, aktivitas terakhir aku mau masak nasi dulu nih teman-teman, mau masak nasi. Dan setelah itu selesai deh kegiatan
you. Dan kalian semua jangan lupa bantu buat like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dukung channel aku supaya aku semangat bikin videonya. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih.